Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang tentang pendidikan. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya bersama Mbak Indrawati. Halo Mbak Indrawati. Halo. Apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Alhamdulillah. Khadijah gimana? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Mbak Indra. Apa sih konsep dasar kurikulum itu? Berbicara tentang konsep dasar kurikulum, ya kita perlu menelusuri dulu nih, apa sih bagaimana asal usul kurikulum itu hadir. Oke. Ya. Jadi asal usul katanya itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata kurir dan kurere. Kurir artinya pelari, dan kurere artinya tempat berpacu atau tempat finish. Jadi istilah kurikulum ini muncul dari dunia olahraga ya. Oh ya. Khususnya olahraga lari. Okay. Ya. Timbullah kata kurikulum yang dipandang sebagai jarak tempuh yang dilewati, yang dilalui oleh pelari menuju finish atau tempat berpicu untuk mendapatkan sebuah prestasi atau penghargaan. Ada beberapa dimensi kurikulum berdasarkan beberapa pandangan para ahli. Yang pertama itu kurikulum dipandang sebagai bahan ajar atau subject of matter atau bidang studi. Jadi dimensi paling sederhana dan yang paling tradisional dan yang paling umum dikenal oleh masyarakat itu bahwa kurikulum itu dipandang sebagai bahan ajar. Mata pelajaran, IPS, IPA, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 telah terpampang jelas bahwa kurikulum itu merupakan rencana dan pengaturan yang meliputi tujuan, isi, bahan pengajaran, terus cara, metode pelaksanaannya yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang inovasi kurikulum. Nah, apa sih itu inovasi kurikulum? Ya, baik. Mungkin perlu kita bahas sedikit tentang apa sih itu inovasi ya. Iya. Inovasi itu sering dikenal dengan kata yang mengandung makna perubahan ya, atau hal yang baru. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua yang berubah itu memenuhi kategori inovasi. Ya. Inovasi itu perubahan, tapi tidak semua yang berubah itu dapat dikategorikan sebagai inovasi. Apa yang dapat dikategorikan sebagai inovasi? Menurut para ahli dari beberapa sumber, yaitu inovasi itu adalah perubahan yang dihasilkan oleh suatu ide atau gagasan yang dapat memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Jadi kalau perubahan itu tidak memberikan solusi terhadap permasalahan, itu hanya sekedar perubahan, bukan inovasi. Nah, kalau kita tarik kepada dunia pendidikan, inovasi kurikulum itu bagaimana sih? Apa sih itu inovasi kurikulum? Inovasi kurikulum itu secara umum kita bisa memandang sebagai ide atau gagasan atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum, tentunya dalam pembelajaran misalkan yang dianggap baru. Dan itu digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di seputar pendidikan. Oke, selanjutnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kurikulum itu Mbak Indra? Umumnya itu terdapat 3 landasan yang menjadi faktor terjadinya inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Ya, jadi dalam pandangan filosofis, filsafat memeran peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Ada dunia pendidikan dengan berbagai aliran-aliran filsafat ya. Ada eksistensialisme, ada progresivisme, ada juga rekonstruktivisme dan lain sebagainya.
Nah, dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu yang mewarnai terhadap konsep-konsep implementasi kurikulum tersebut. Selanjutnya itu landasan psikologis. Ya. Secara umum yang dikenal ya terdapat dua dari landasan psikologis ini, bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Ada dua secara umum, yaitu pertama psikologi perkembangan dan kedua psikologi belajar. Nah, landasan yang ketiga ini yang sangat penting juga, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui pada awalnya kan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang dimiliki manusia itu masih relatif sederhana, sementara sekarang sejak abad pertengahan mengalami perkembangan sampai saat ini, dan perkembangannya itu sangat pesat. Berbagai penemuan, teori-teori baru terus berlangsung sehingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus mengembang secara pesat. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, tapi dalam proses inovasi kurikulum itu kan selalu mengalami problematika ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum melakukan inovasi kurikulum itu, Mbak? Problematika inovasi kurikulum berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengembangan atau inovasi kurikulum itu adalah bagaimanakah prinsip dasar pengembangan kurikulum itu bisa kita kuasai. Yang pertama itu yang perlu kita ketahui adalah prinsip relevansi. Relevan artinya kurikulum harus sesuai atau relevan atau memiliki relevansi yang baik secara internal maupun eksternal. Kemudian prinsip selanjutnya itu prinsip fleksibilitas. Jadi prinsipnya fleksibel. Artinya pengembangan kurikulum ini harus bersifat luas, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Artinya ketika ingin mengembangkan kurikulum harus mendayagunakan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, secara cermat dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Ya. Kemudian juga prinsip efektif. Artinya inovasi yang dilakukan itu tidak terkesan mubazir ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oke, seru sekali kita berbincang-bincang dengan Mbak Indra, berdiskusi tentang inovasi kurikulum ya Bu ya. Tapi kan keterbatasan waktu ya Bu ya. Iya benar. Terima kasih kepada rekan saya Mbak Indra, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kesalahan kata dan perilaku kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.